Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semaila daratil jami'. Wa syahada wa sahabat wal ulama il amilin wal musannifin al muhlisin. Sama Sayyidi Zainawawi al-Bantu, sama Sayyidi Zasnawi, sama Sayyidi Jami al-Rasuli Gunung Haruman, sama Sayyidi Muhyi Pamijan Sulim Wapuri Masyil Silatimah, sama ila jami'adul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal Mimma syariki landi lama gori biya bariya bariya ususun Ummah ususun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita terus doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabbana yazidil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma astajib, Allahumma astajib ya Allah.
Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah keluarga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wamshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita akan menginjak bab baru Pak ya, syarat takbiratul ihram. Kemarin sudah selesai, tapi ada sedikit nih far'unnya, nanti kita bahas. Kita sekarang baca matannya dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, satu pasal, fi wajibati ummil Quran, pada bab yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban ummul Quran, surat Al-Fatihah Pak ya. Jadi ini apa sih kewajiban-kewajiban musolli terhadap surat Al-Fatihah? Syurutul Fatihati asyaratun, ada syaratnya Pak. Syaratnya asyaratun, ada 10. Tentu yang 10 ini harus terpenuhi Pak ya, di dalam membaca surat Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka keabsahannya tidak apa-apa, maka tidak diakui akan keabsahannya membaca surat Al-Fatihah. Jika tidak diakui keabsahannya di dalam membaca surat Al-Fatihah, ya tentu lam tasihha sholatahu, maka tidak menjadi sah salatnya. Kemarin saja kan di dalam ukuran Allahu Akbar takbiratul ihram ada syarat-syaratnya Pak ya. Ada berapa syaratnya Pak? Ada berapa? Syarat membaca takbiratul ihram ada berapa? 17. Benar 17? Iya, pintar. Sekarang mas sudah ngaji, ada ujian. 100. Syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah asyaratun, ada 10. At-tartibu, 1, harus tertib. Nanti akan dibahas syarahnya Pak ya. Wal mualatu, yang kedua mualat. Mualat itu terus menerus Pak ya, nanti dibahas dalam syarahnya. Wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya di dalam surat Al-Fatihah. Benar-benar harus dijaga Pak ya, jangan sampai pasalia dengan makna gitu ya, harus dijaga. Ain, kemudian fa, of, ka, sin, ya do, harus mura'at Pak ya, harus benar-benar dijaga huruf-hurufnya. Ada berapa Pak huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah? Belum pernah dibaca, belum pernah ngitung Pak. Nanti ada di sarahnya, enggak usah mikir-mikir terlalu dalam Pak. Nanti ada di sarahnya. Gitu ya, nanti ada di sarahnya Pak ya. Wala yaskuta, tidak diam, saktatan tawilatan ya, diam apa-apa, berhenti, tawilatan lama, wala qasiratan, dan tidak juga sebentar. Yaksidu biha, yang dimaksudkan qat'ul qiraati, memutuskan bacaan. Wa qira'atu kulla ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayatnya. Wa minha, termasuk surat Al-Fatihah itu adalah al-basmalatu, basmalah. Jadi basmalah dikategorikan termasuk surat Al-Fatihah. Wa adamul lahni, dan tidak ada kesalahan, al-mukhilli, yang merubah bil makna dengan arti, itu syaratnya.
Wa antakuna halatal qiyami fil fardi, tentu membaca surat Al-Fatihah ini dalam keadaan berdiri, fil fardi tentunya di dalam sholat fardu. Wa yusmi'a nafsahu, hendaknya terdengar oleh dirinya sendiri al-qiraatu, bacaan surat Al-Fatihah. Wa alla yatakhallalaha, tidak tersela-selanya bacaan Al-Fatihah zikrun, ucapan ajnabiyun, kalam asing. Ajnabi itu ya ucapan-ucapan selain surat Al-Fatihah. Itu Pak di antara syarat-syarat surat Al-Fatihah. Kita ada sedikit far'un pada bab syarat-syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Qala al-Bajuri, telah berkata Imam al-Bajuri, wa yusannu, dan disunatkan, alla yaksirat takbir bihaitsu la yufham, tidak memendekkan ucapan takbir bihaitsu la yufham, sehingga tidak dapat dipahami. Wala yumattitahu, juga tidak memanjangkan bi ayyubaligha bimaddi, sehingga panjangnya melebihi ketentuan yang sudah ada. Bal yatawassatu, tapi pertengahan saja. Ini Pak di dalam memanjangkan lafaz Allahu Akbar, terlalu panjang juga, melebihi batas kepanjangan yang sudah ditentukan, itu tidak boleh. Terlalu pendek juga tidak boleh, sehingga tidak dapat dipahami. Sedang-sedang saja dalam memanjangkan lafdul jalalah, lafad Allah, lam pada lafad Allah. Bisa dipahami Pak? Jadi lam pada lafad Allah dibaca jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang. Kepanjangannya melebihi batas ketentuan yang kira-kira sudah ditentukan. Gitunya, pertengahan saja. Wa qala Syibromalisi, Syekh Syibromalisi berkata, wa yustahabbu ayyamuddat takbir, mustahab atau disunahkan memanjangkan takbir, wa yustaratu, tapi ada syarat. Alla yamudda fawqa sab'a alifatin, jangan melebihi, kan sunnah panjang Pak ya, tapi panjangnya itu tidak melebihi sab'a alifatin, 7 alif. Jadi panjangnya pada lafaz Allah, itu Pak, tidak melebihi panjangnya dari 7 alif. Wa illa batalat, jika panjangnya melebihi 7 alif, maka batalat, menjadi batal. Batal apanya Pak? Ucapan takbiratul ihram. Jika batal ucapan takbiratul ihram, ya berarti tidak membaca takbiratul ihram, ya tidak sholat. Sedangkan takbiratul ihram teh merupakan rukun qauli. Ya. In alima wa ta'amada, itu juga jika tahu dan sengaja. Aduh. Ya, jika tahu dan sengaja. Jadi rugi Pak ngaji teh jadi tahu. Aduh. Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi kalau tidak tahu mah ya tentu tidak apa-apa. Batal salat. Wa tuqdaru kulla alfin biharakataini. Jadi berapa alif katanya Pak? 7 alif. 1 alif itu 2 harokat. Berarti 7 kali 2 berapa Pak? Wa huwa ala takrib, itulah kira-kira yang mendekati. Wa yu'tabaru, diitibarkan dalika itu, yaitu 1 alif 2 harokat itu bitahrikil asobi, dikira-kira saja Pak, dengan menggerakkan apa? Jari, mutawaliyatin, yang terus menerus, muqaranah, kemudian berbarengan, linutki, dengan ucapan bil madi, kadar kepanjangannya. Jadi Allah
akbar. Bisa dipahami, Pak? Jika tahu dan sengaja Allahu akbar, batal, Pak. Karena kenapa? Panjangnya melebihi kadar dari 7 alif. In alima wa ta'amada. Ya jika tahu dan memang sengaja. Tidak boleh melebihi dari berapa alif katanya, Pak? 7 alif. 1 alif berapa harokat? 2 harokat. Jadi bisa dikira-kira sekarang. Harus hati-hati sekarang takbirnya, Pak ya. Dengan niat solid agak lama. Iya, betul. Wah, ternyata sholat itu ya hati harus usoli. Allahnya di sini jangan melebihi daripada 7 alif, 14 harokat. Benar-benar harus Bapak, Pak, ya dengan ilmu sholat ini. Subhanallah. Allah, bisa dikira-kira, Pak, 14 harokat? Allahu akbar. Begitu kira-kira. Ya, kan di sini bukan wa yutabaru dzalika bitahrikil asabi. Bisa diitibarkan, bisa dilakukan, mengira-ngira itu adalah dengan menggerak-gerakkan apa, Pak? Jari. Tapi jangan gini juga, Pak. Ada ajaran baru. Wow. Dengan sholat tangannya keguman, Pak. Igian gitunya. Subhanallah. Yang nggak begitu juga lah. Dikira-kira saja dengan menggerakkan. Ya, ada isyarat. Itu, Pak. Ya, padahal apa? Allahu akbar. Jadi lohnya, Pak ya, bohnya, bukan bar. Kalau barnya, oh bahaya. Jadi robah makna nanti kalau Allahu akbar. Wah, jika leres, Pak. Padahal mah jadi bedug gitu. Allah. Itu, Pak, menurut si Bro Malisi. Tentu segala sesuatunya ada kadar, apa ya? Ada ketentuan. Kita sekarang sudah tahu jika kita lakukan hal itu dengan sengaja dan sudah tahu, awas, Pak, belum sholat sudah batal. Karena salah pelafatan di dalam apa, Pak, kalimat takbiratul ihram. Apa? Pendeknya, kalau pendeknya sebetulnya tidak ada ukuran, 2 harokat saja bisa jadi. Sehingga kalau mau pendek bihaitsu la yufham. Yang penting tidak merubah akan makna pahamnya kalimat Allahu Akbar. Jadi terlalu pendek Allah Akbar, terlalu pendek gitu, Pak ya. Jadi sehingga la yufham, itu kadar kependekannya yang tidak boleh. Kalau pendek sehingga mufhamah tidak menjadi masalah. Contoh Allahu Akbar, boleh. Kan yufham, Pak ya. Apa? Dipahami kadar kependekannya di dalam lafaz Allah. Kalau kurang dari 7 harokat boleh tidak, Pak? 7 alif boleh. Kalau kurang dari 7 alif. Contoh Allahu akbar, boleh. Tapi lafaz niatnya kan belum sampai. Itu yang menjadi masalah. Makanya kita sekarang harus cerdik dan cerdas. Dan memang betul-betul lafaz Allahnya tidak boleh melebihi 7 alif dan niat itu harus selesai. Ya, maka sekarang kita harus menjadi ahli sholat, Pak. Ulah jadi tukang sholat. Perbaiki. Subhanallah. Pak, beda nggak kira-kira gaji ahli jeung tukang? Ahli ngagambar, arsitek kan ahli. Wah, sekali lungsur kan 50 juta. Itu ahli, Pak, dalam bangunan, betul tidak? Kalau tukang sehari 125 komoladen. Salila ieu panginten tiasa janten. Urang teh namanya janten tukang salat sanes ahli. Tah, mudah-mudahan dengan ngaji ini menjadi ahli salat. Lah, Pak, maaf, yang rukun kauli itu diatur. 1 Allahu Akbar ada syaratnya. Betul tidak, Pak? Al-Fatihah ada syarat, kan rukun kauli itu 5. Kemarin sudah diatur nih dalam Allahu Akbar, itu rukun kauli. Kemudian Al-Fatihah ada rukun kauli. Itu diatur bacanya. Tasahud kan ada rukun kauli, Pak ya. Diaturkan cara membaca tasahud. Jumlahnya tidak boleh apa-apa, harus yang 4 itu at-tahiyat.
Kemudian harus muroat, dijaga hurufnya, dijaga tasdidnya. Subhanallah akbar. Pada kalimat asyhadu, nah ini Pak, pada kalimat ini Pak, saya sampaikan ini di dalam kitab Bajuri ada keterangannya Pak. Pada kalimat asyhadu, apa ini teh? Telunjuk diangkat Pak. Meskipun ini kaitannya adalah sunat hayat. Ternyata Pak, dalilnya, alasannya kenapa pada kalimat asyhadu telunjuk ini diangkat, ternyata di telunjuk ini ada urat Pak anu nyambung kana hate. Urat anu nyambung kana hate. Meskipun hukumnya mustahab dan hukumnya adalah sunat hayat, tapi dianjurkan untuk melakukan ini karena ada urat anu nyambung kana hate. Lamun urat nyambung kana hate payajma'u, maka akan terkumpul hati, ucapan dan perbuatan tatkala memanjangkan apa-apa telunjuk. Kade Pak, ulah memanjangkan anu tengah. Enggak, yang menjadi elatna ari nu tengah mah uratna teh nyambung kana dakar. Dakar teh apa Pak? Kemaluan. Bisi anu ieu dicengkatkeun. Mana cengkat oge. Gitu. Terus Pak, jadi bukan berarti neko-neko tidak boleh. Ternyata setiap urat ini apa, setiap telunjuk ini, ya itu ada keterangannya di dalam kitab Al-Bajuri, gitu ya. Nah, jadi kenapa ini? Karena ini ada urat yang menyambung karena hati patajamiu, maka akan berkumpul al-qalbu hati, al-lisan, kemudian lisan wal jawarih, dan perilaku. Nah, dengan apa menunjukkan mengangkat apa pada kalimat asyhadu. Kalau yang ini nyambung kemana katanya Pak? Baru kalau di rumah dengan garwa, ini yang diangkat. Nah itu ya, mengangkat itu ya. Akhir salat dua nana diangkat atau ranteng jadi dua nana. Jadi nomor 2 cina bukan nomor 1. Subhanallah. Nah, itu Pak kira-kira. Jadi kan yang namanya rukun qauli satu Al-Fatihah ada syaratnya. Yang satu takbiratul ihram itu rukun qauli, yang kedua Al-Fatihah ada syarat-syaratnya nanti. Kemudian tasyahud, bacaan tasyahud kan rukun qauli. Kemudian membaca sholawat termasuk rukun qauli. Nanti ada syarat-syaratnya di dalam sholawat juga Pak. Kemudian yang kelima rukun qauli itu adalah ucapan salam. Jadi rukun qauli. Itu bisa dipahami mungkin nih Pak ya. Jadi tidak melebihi dari 7 alif. 1 alif kadarnya berapa Pak? 2 harokat. Tetapkan niat, maka niat harus sudah menjadi lihai Pak ya. Harus lihai sehingga niat itu tiasa dikertekeun di namana nalika orang nyebatkeun kalimat Allahu Akbar. Insyaallah lah sudah mantap sekarang mah. Karena sholatnya dengan ilmu insyaallah. Itu hanya takbiratul. Tidak ada yang ditanyakan Pak. Kita akan berlanjut nih pada takbiratul ihram. Saya kira cukup ya. Iya, tidak melebihi 7 alif. Makanya diatur saja. Bisa dipahami sekarang banyak. Antara niat, lisan sama hati itu otaknya 2 nih. Otaknya kan dari syarat. Betul. Kalau enggak pasti niatnya ketinggalan. Ya, berarti kan kita harus tunduk kepada syariat. Itulah salat yang benar, harus begitu Pak. Bagaimanapun juga bisa tidak bisa, kita harus kembali kepada hitoh, ketentuan yang sudah ditetapkan, bukan menurut hawa nafsu dan kelemahan diri. Ya kalau abi mada tetiasa tuh, insya Allah kalau terus berusaha sesuai dengan apa yang kemampuannya di dalam melafalkan. Ini mungkin ini ya kaitannya dengan patokan hukum mungkin Pak ya. Insya Allah sehingga semuanya bermuara kepada keterangan para ulama diantaranya seperti begitu. Terus selama ini Bapak tahu belum bahwasanya Allahu Akbar ini ada persyaratannya dan harus 7 alif? Iya, berarti kan salila ieu mah sangeunahna kumaha ngeunahna urang. Kemarin
belum tahu. Itu ya. Untung diberi tahu ya, untung ngaji. Jadi we naik sederajat. Jadi 10 tingkat lah syaratnya sekarang mah, karena sudah dengan ilmu, penuh dengan kehati-hatian. Itulah. Kemarin mereka kan baru belajar Ya. dengan niat, bareng dengan niat. Betul. Enggak lama sepertinya. Lebih itu tujuh alif itu Betul. baca. Ya, yang lalu sudahlah, biarlah lalu. Karena kan masalahnya di sini in alima wa amida, ya jika tahu dan jika sengaja. Berarti kalau tidak tahu dan tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Cuma masalahnya sekarang kalau sudah tahu dan sengaja, itu yang menjadi tidak boleh. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, istighfar saja kepada Allah Pak ya. Kenapa tidak dari dulu belajar kitab Safinatun Najahnya? Tapi jangan menyalahkan kenapa tidak dari dulu. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan. Nah, jadi terus bersyukur. Itu mungkin Pak ya. Cukup ya pada takbiratul ihram, insyaallah. Nah sekarang fi wajibati ummil Quran, dalam kewajiban ummil Quran, membaca surat Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun, syarat-syarat Al-Fatihah asyaratun 10, bal aksar, bal bisa jadi, tetapi itu Pak ya, aksaru syarat-syaratnya lebih banyak ya. Yang di sini yang ditentukan hanya syaratnya hanya 10. Pasti sebetulnya mah masih banyak juga mungkin sebagiannya. Al-awwalu, yang pertama, syarat membaca Al-Fatihah itu adalah at-tartibu. Pertama harus tertib. Apa maksud tertib itu? Bi ayyatiya biha ala nazmiha al-ma'ruf. Tentu membaca surat Al-Fatihah dilakukan gitu ya, pada urutannya yang sudah diketahui. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bismillah dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Itu Pak, tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti tidak memenuhi persyaratan ya. Pada urutannya al-ma'ruf, janten Bapak oge janten namanya rada curing, nah jadi maliki ya, kelewat atau dibalik, itu berarti itu adalah Al-Fatihah yang salah. Karena kenapa? Tidak tertib. Nah, satu syarat membaca Al-Fatihah harus apa-apa? Tersusun rapi sesuai dengan susunannya yang sudah kita ketahui dari ayat 1 sampai ayat 7 gitu. Makanya disebut apa? Sabul Masani apa ya? Surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang terus diulang-ulang. Asani al-awwal, wasani kedua, al-mualatu ya, terus menerus Pak, bi allayatiya bi fasilin, sehingga tidak melakukan satu perbuatan di dalam membaca surat Al-Fatihah bifasilin, dengan sesuatu yang memisahkan bacaan surat Al-Fatihah. Tidak boleh, harus mualat Pak. Tidak boleh terpisahkan dengan apa-apa, dengan zikir. Contoh Bapak, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bi antakhallala zikrun ajnabi ghaira muta'alliq bis salat. Sehingga bacaan Al-Fatihah ini tersela-sela dengan kalam ajnabi ya, ghaira muta'allaq, yang tidak ada kaitannya bis salati, dengan salat, walau qalilan, meskipun sedikit tidak boleh Pak. Contoh tadi Pak, alhamdulillah, wallahu akbar rabbil alamin. Tidak.
gitu ya, meskipun tersela dengan kalam Nabi ghaira muta'allaq, yang tidak ada kaitannya dengan sholat, walau qalilan, meskipun sedikit, tidak boleh. Kaham di atis, seperti bersinnya musolli, seorang musolli itu bersin, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu tersela oleh kalam ajnabi, tidak boleh. Itu Pak ya. Wa insanna kharijaha, itu wa insanna kharijaha, meskipun kaitannya adalah itu di luar konteksnya membaca surat Al-Fatihah gitu. Contoh Bapak nuju Ar-Rahman hasih alhamdulillah rahim, itu Pak enggak tartib gitu ya. Wa ka ijabatil muadzin qat al-mu'allad, juga sama halnya dengan tatkala menjawab muadzin, yang dimaksudkan qat al-mu'allad, memutuskannya mu'allad, tidak. Fayu'idul qiraah, tentu yu'idul qiraah itu diulangi bacaan. Wala tabtulu sholatuhu, tentu tidak sholat batal, tidak batal sholatnya jika dilakukan membaca Al-Fatihah di luar sholat. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau di luar sholat ya cukup diulang saja atau dilanjutkan jika memang tidak diniatkan untuk memutuskan mualat. Tapi kalau di dalam sholat gitu Pak ya, itu mampu membatalkan sholat. Karena kenapa? Ya terseling mualatnya dengan kalam ajnabi. Wa mislu dzalika as-shalatu 'alan nabi, seperti itu juga adalah pada membaca sholawat ke atas Nabi. Wa qaulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim fayu'idul qiraah liqatil mu'allad, maka seyogianya diulang al-qiraatu bacaan liqatil mu'allad, karena memutuskan mu'allad bidzalika dengan hal itu. Ni'main waqa'a, ni'main waqa'a ma waqa'a nisyanan lam yaqtauha, tentu jika posisinya karena lupa memutuskan bacaan tersebut, yaitu tidak mengapa gitu. Bal yubna alama qara'ahu, tentu ditetapkan alama, tinggal melanjutkan saja bacaannya gitu. Jika memang posisinya nisyanan ini karena lupa. Wa mimma yaqta'ul mu'allad, juga perkara yang mampu memutuskan mu'allad itu adalah tasbihnya limu'dzanin alaihi, kepada orang yang meminta izin kepadanya. Contoh gitu Pak ya, juga mampu memutuskan mu'allad. Bapak nuju netepan gitunya, aya nu keketrok gitu, sedangkan Bapak sedang membaca surat Al-Fatihah, bisa jadi itu gitu. Apa kaitannya dengan menjawab ya salam. Itu kalau niatnya adalah menjawab, kemudian sedangkan kita sedang membaca surat Al-Fatihah, itu bisa jadi qat'ul mu'allad, batal bacaannya Pak. Meskipun nanti ada keterangan memang jika kita sedang salat kemudian ada yang mengucapkan salam, dijawab tidak salamnya. Sebagian pendapat ulama dikeraskan saja bacaannya, sehingga bacaan keras itu menjadi isyarat, karena kalau dijawab takut memutuskan mu'allad, sehingga menjadi batal. Bisa dipahami mungkin Pak ya? Jadi dikeraskan saja suaranya gitu, jadi tidak menjawab. Kan kalau imam salah, makmum kan untuk mengingatkan imam dengan bacaan
dengan membaca subhanallah. Jika niatnya memang mengingatkan imam sehingga mengucapkan subhanallah, berarti batal salatnya. Jadi membaca subhanallah itu jangan diniatkan mengingatkan imam, gitu kan ya. Tapi apa? Sejak berzikir saja. Jadi tidak diniatkan untuk ya mengingatkan imam. Nah, kalau niat bacaan subhanallah ini untuk mengingatkan imam, maka batalat salatuhu, batal salatnya. Nah, itu sama halnya tadi. Nah, mualat ini jangan apa? Ya artinya terus menerus sehingga apa? Tidak terputus dengan kalam Nabi. Nah, di sini ada hal-hal yang mampu memutuskan mualat. Di antaranya kalau bersin. Bapak sedang membaca surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, apa? Alhamdulillah, hasih. Jangan diniatkan mengucapkan alhamdulillah ini apa-apa. Untuk apa? Memutuskan mualat. Jika memang terucap alhamdulillah dan tadi jangan diniatkan untuk memutuskan mualat, maka bacaan Al-Fatihah seyogyanya diulang kembali kalau di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh dilanjutkan tatkala membaca surat Al-Fatihah. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu kaitannya dengan apa? Mualat, bi allayatia bi pasilin, sehingga tidak ada suatu hal yang mampu memisahkan antara apa urutan-urutan bacaan surat Al-Fatihah. As-salisu, ketiga, mura'atu hurufiha. Senantiasa menjaga huruf-huruf surat Al-Fatihah. Wahya, seluruhnya huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah itu adalah mi'atun wasamaniyatun wasalasuna, 138. Rajin Pak ya para ulama. Kita sempat tidak apa membaca ngitung huruf alam Al-Fatihah. Salami ieu netepan orang tibalik dugikeun ka ayeuna. Buah-buah namanya apal huruf oge namanya uning ayeuna. Subhanallah. Berapa pasuruannya? 138. Bil ibtidai bi alifatil wasl, yang dimulai dengan alif wasl. Gitu ya, yang diawali dengan alif wasl semuanya ada 138 huruf. Imam Syafi'i mah bukan hanya saja Al-Fatihah Pak ya, beliau mah menilekeun 30 juz juga dihitung. Al-Quran berada berapa huruf Pak ya? Subhanallahu Akbar. Bapak la ilaha illallah pernah dihitung Pak berapa huruf? 19. Saya udah belajar itu Pak ya. Bukan la ilaha illallah 12 Pak ya. Itu subhanallahu akbar. Wa amma idza ada syaddad hurufan ada al-faisirat gitunya fil maudain. Adapun jumlah surat Al-Fatihah disertai dengan huruf yang ada tasdidnya, ada alifain, dengan mengecualikan dua alif pada sirat, ada alifnya fil maudu'ain, dan dua tempat, wa alifain, dan dua alif, yaitu kalimat ad-dallin waduma, dan didomahkan dalika kalimat itu ma'al mi'ah, waduma dikumpulkan. Jadi jika dikumpulkan hitungannya, kalau dengan tasdidnya dan dua alif pada kalimat dolin itu adalah mi'atun wasamaniyatu wassalasin, 138 sorot menjadi, karena disatukan dengan tadi huruf yang ada pada tasdid, sehingga jumlahnya menjadi mi'atun wasittatun wa khamsin, 156 biisbati alif, dengan menetapkan alif pada
kalimat maliki. Oh iya, jadi jumlahnya kalau disatukan dengan syaddad gitu Pak ya, menjadi 156. Kalau disatukan dengan apa syaddad gitunya, dengan menetapkan alif pada kalimat maliki. Wa khamsatun wa khamsina bihadzbiha, tapi jika alif dihilangkan pada lafaz maliki, maka jumlah al-Fatihah secara keseluruhan itu adalah ya 155. Nah, ya dikurangi satu saja bihadzbiha, yaitu dengan membuang. Walau asqata harfan, ini Pak yang menjadi masalah. Walau asqata harfan, satu huruf saja gugur, tidak ada di dalam surat Al-Fatihah, lam tasihha sholatuhu. Subhanallah wa akbar, tidak sah membaca surat Al-Fatihah. Numawi omat ayeuna mah teu kenging rusuh Pak, netepan teh bade ka mana atuh. Numawi Pak upami nu ngartos mah punten alim netepan nyalira teh nya terus teh Pak, untuk menapikan kebodohan diri mending keneh salat berjamaah, mangga imam nyangakeun. Subhanallah. Tapi kan imam juga lebih ihtiyat Pak ya, lebih hati-hati. Tadi dia Pak nu paboro-boro hayang jadi imam teh. Subhanallah. Akbar. Ternyata satu huruf saja gugur dari berapa katanya Pak tadi, kalau ya, jumlah semuanya ya 155 gugur satu saja. Allahu Akbar, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak menjadi sah. Aduh, untung aya imam anu aosanana leres, bulu barung bodo gelok Gusti Pangeran abdi mah balelol keneh nyebat alhamdulillah oge gitunya. Makanya afdol sebetulnya apa ya, salat itu berjamaah dengan Bapak usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan, cek Bapak teh ma'muman. Kan eta teh panggus mangga nyangakeun bodo abdi. Bodo abdi naon deui Pak? Wah, sagala kabodan mangga nyangakeun ka saha? Ka imam. Subhanallah. Kan pas diteulekeun atuh cek imam teh, sorry imam teh imaman cenah mah nampi cenah. Subhanallah. Nah itu Pak kaitannya. Walau asqata harfan minha lam tasihha sholatu, tentu tidak sah apanya Pak, salatnya. Subhanallah wa akbar. Abot giningannya upami teu ku ilmu kan tenan ari ku ilmu mah moal ngaraos apa Pak, abot gitunya. Justru akan makin banyak besar pahalanya kalau dengan ilmu. Faidah. Nah, kita sampai faidah saja dulu Pak ya. Kita satu lagi nih faidah. Dua saja. Qila dikatakan ada huruf al-Fatihah ghairul muqarrar, jumlah huruf al-Fatihah yang tidak diulang-ulang isnani wa ishrun 22 harfan. Jadi Pak kalau tidak diulang-ulang jumlah secara keseluruhan surat Al-Fatihah ini jumlahnya adalah 22. Kan tadi mungkin 103 di apa Pak yang diulang-ulang sehingga dibaca secara, kan ada alif di dalam sirot, kemudian alif di dalam adolin, sehingga di jumlah jamleh dengan hitungan syaddad mah sekian. Tapi secara keseluruhan yang tidak diulang-ulang surat Al-Fatihah ini semuanya hurufnya ada 22. Di sini ya. Wa isruna harfan bi ada di sinin allati unzila bihil Quran. Iya. Sama halnya 22 ini dengan sama halnya dengan jumlah tahun dilungsurkeunana Al-Quran. Iya, Al-Quran itu kan diturunkan selama 22 tahun. Itu ya sekian bulan. Ada yang mengatakan 23 kurang gitu ya. Ya, jadi 22 huruf ini sama halnya dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah ya tentu ke Lauhil Mahfuz secara apa-apa
secara keseluruhan, cuma dari langit sama dunia oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun gitunya. Ya, wahwa sirrun badiun. Ya, tentu di sana ada rahasia yang indah sekali selama 22 tahun. Karena kenapa? Banyak sekali peristiwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada masalah, kemudian dengan permasalahan itu Nabi tidak menjawab ya. Kalau ada pertanyaan dari para sahabat atau dari siapa saja kaitannya dengan konteks syariat, Nabi tidak menjawab kecuali kalau sudah turun Al-Quran gitu ya. Sirun, tentu selama 22 tahun ini ada rahasia yang indah yang diturunkannya Al-Quran. Wakada begitu ada hurufi suratin Nas ya, juga jumlah huruf surat An-Nas ya. Wa awalul Quran ba'u basmalah. Dan pertama Al-Quran itu adalah huruf ba pada kalimat basmalah ya. Jadi huruf pertama Al-Quran itu adalah ba pada surat Al-Fatihah pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruhu, dan akhir Al-Quran itu adalah huruf sin pada kalimat An-Nas ya. Ba pertamanya huruf ba yaitu pada lafaz bismillah Al-Quran itu, dan akhirnya adalah huruf sin pada surat An-Nas. Karena qala ba sin, sebagaimana yang telah dikatakan huruf ba dan huruf sin. Ma farratna fil kitabi min syai. Ma farratna, tidak diturunkan di dalam Lauhil Mahfuz itu Al-Quran min syai, jadi tidak ada yang tersisa gitu ya. Al-Quran yang diturunkan di Lauhil Mahfuz ini surat matarokna, tidak ada yang tertinggal satu huruf pun fil Lauhil Mahfuz ya, di Lauhil Mahfuz syai'an, sesuatu lam naktubuhu yang tidak tertuliskan. Jadi semuanya sudah tertulis di mana Pak? Di Lauhil Mahfuz, sehingga yang turun itu ya turun semua, jelas tidak ada yang tersisa waktu diturunkan. Nah itu kaitannya dengan apa? Jumlah. Jadi jumlahnya semuanya ada 22. Pada surat An-Nas juga semuanya ada 22. Diawali pada pertama Al-Quran huruf ba ya, diakhiri dengan huruf sin pada surat An-Nas. Kenapa 22? Itu sama halnya dengan jumlah tahun diturunkannya secara berangsur-angsur Al-Quran. Ajma'al qurra ala isqati alif malik fi suratin Nas. Pada ulama qurra menggugurkan alif tanbih malik pada kalimat malik fi suratin Nas pada surat An-Nas, bihilapihi fil Fatihah, tentu berbeda dengan surat Al-Fatihah. Jadi malikin kan ada qul a'udzu birabbin nas, ada yang malikin nas, ada yang malikin nas. Tapi tidak di dalam surat Al-Fatihah. Kalau dalam surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya tentu mungkin kalau lihat qiraat sab'ah yang lain mungkin ada yang dipendekkan kalimatnya, yaitu khilaf. Seperti mazhab Imam Malik ya, di dalam Maliknya tidak panjang. Maliki yaumiddin ya, sudah itu urusan qura ya, urusan ahli qiraat. Kita mengacu ke sini saja. Kalau di dalam surat An-Nas diiskotkan ya, ada yang iskot juga digugurkan, berarti tidak ada alif di dalam surat An-Nas. Tapi kalau di dalam surat Al-Fatihah tetap harus ada apa alif. Jadi kali maliki yaumiddin. Itu Pak ya, kira-kira cukup dulu Pak ya. Insya Allah cekap tes waktu setelah. Ada yang ditanyakan dulu boleh. Ada sebagian imam yang tanpa bismillah Pak. Karena dasarnya
Bismillah itu kan batas surat, atas surat itu arti batas. Iya. Jadi dia langsung alhamdulillah. Satu itu, keduanya Bismillah itu di surat An-Naml itu kan. Ya, 30 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ya mungkin kita tidak menafikan khilaf juga Pak ya. Khilaf itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Memang ada yang mengatakan Bismillah ini termasuk surat Al-Fatihah dan Al-Fatihah Bismillah ini tidak termasuk surat Al-Fatihah. Meskipun dia tidak meyakini bahwasanya Al-Fatihah ini tidak termasuk surat Al-Fatihah, bukan berarti dia tidak membaca. Iya, tetap dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, cuma kedudukannya adalah sir, disembunyikan. Nah itu. Tapi tetap, jadi artinya bagi mereka yang punya itikad Bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah, tapi tidak menafikan membacanya, hanya mensirkannya saja. Kalau kita keterangannya ini Bismillah ya termasuk surat Al-Fatihah. Karena termasuk surat Al-Fatihah, maka menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kan sudah jelas disebutnya sabul masani Pak ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan tidak termasuk surat Al-Fatihah gitu, tapi tidak bukan tidak membaca, hanya mensirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin baik. Dengan surat di surat An-Naml ayat 30 ya. Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu itu mah termasuk surat An-Naml, bukan termasuk konteks apa-apa. Ya termasuk di dalam surat, bukan memulai surat. Nah, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Qur'an. Saya lagi, Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat Al-Qur'an. Makanya hati-hati kalau junub. Kan kalau junub itu tidak boleh membaca apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Kalau memang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Al-Quran, harus hati-hati. Tapi kalau Bismillahnya dijadikan niatnya dzikir mah ya mungkin berbeda lagi. Kalau niatnya dzikir. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim niatnya membaca Al-Quran, sedangkan di dalam dalam kondisi junub kan tidak boleh menjaharkan bacaan Al-Quran itu. Jadi di dalam innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu Sulaiman bismillah itu kan Pak ya, surat apa Pak? An-Naml ya. Nah itu mungkin ya termasuk yaitu di tengah konteksnya Pak ya, bukan di awal. Ini yang dipermasalahkan kan bismillah di awal surat, kecuali surat Baroah ya, surat Taubah yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mungkin kaitannya, insyaallah. Bacaan Bismillahnya itu apakah sesuai dengan surat An-Naml? Sulaiman ya Sulaiman innahu bismillah. Ya. Sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa innahu gitu. Tanpa jadi membacanya tanpa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begini Pak, konteksnya ada bismillah yang termasuk surat, itu yang menjadi masalahnya. Ada bismillah yang termasuk surat, ada bismillah yang bagian dari surat. Ya, kalau bismillah itu adalah bagian dari surat, bukan bukan di dalam surat gitu Pak ya. Jadi ada bismillah di dalam surat, ada bismillah yang termasuk bagian dari surat. Nah itu konteksnya. Jadi kalau bismillah itu di sana sudah termasuk konteksnya di dalam surat ya. Sesungguhnya kalau membaca harus sempurna. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti hampir rata-rata semua pekerjaan diawali dengan bismillah, bukan bismillah konteks di dalam surat Luqman yang di tengah itu, tapi konteks bismillah di awal pekerjaan. Nah itu mungkin
Insya Allah Pak ya. Semoga tidak puas. Ada lagi cukup Pak ya? Alhamdulillah baru 2. Semuanya ada berapa Pak? Ada 10 ya. Insya Allah dicicil saja Pak ya satu-satu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi balighul wasila. Alhamdulillahirabbil